Perubahan sekolah dan pembelajaran guru. Ada banyak perubahan di sekolah menengah Brentwood selama beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan guru, pembelajaran, dan kolaborasi telah tertanam dalam budaya sekolah. Ketika Jocelyn Martin pertama kali menjadi kepala sekolah Brentwood, para guru bekerja terutama dalam isolasi. Saat ini, ada komunitas pembelajaran profesional yang dinamis di Brentwood. Perubahan datang secara bertahap, dimulai dengan diskusi bulanan dan kegiatan belajar informal, tetapi berkembang sebagai struktur dan proses baru yang dibuat. Jocelyn Martin membuat komitmen awal untuk mempromosikan dan mengembangkan kepemimpinan guru. Membuat perubahan di kelas dan sekolah kami. Begitu banyak reformasi, begitu sedikit perubahan. Judul buku terbaru Charles Paine 2008. Seymour Serason 1971. Pengamatan 40 tahun yang lalu, ketika dia menulis, semakin banyak hal berubah di sekolah, semakin lebih mereka tetap sama. Selama lebih dari setengah abad, orang-orang di luar sekolah telah menghasilkan ide dan membuat rencana yang mereka harapkan dapat diterapkan oleh guru di dalam sekolah. Situasi ini sangat disayangkan, karena untuk mendapatkan sekolah yang kita inginkan akan membutuhkan perubahan dalam cara kita mengajar dan belajar dan dalam cara kita menyediakan kepemimpinan untuk meningkatkan ruang kelas kami, sekolah kami, dan profesi. Pekerjaan ini rumit dan sulit. Perubahan itu sulit. Mengapa perubahan itu sulit? Di sini kami akan menguraikan 8 alasan yang membuat perubahan begitu sulit. Yang pertama adalah waktu yang tidak cukup untuk pembelajaran guru. Perubahan membutuhkan pembelajaran dan pembelajaran membutuhkan waktu. Sebagai guru kita perlu waktu untuk mempelajari strategi dan ide baru, waktu untuk merencanakan, waktu untuk memikirkan bagaimana mengintegrasikan yang baru ke dalam praktik. Yang kedua adalah kecepatan yang tidak realistis. Seringkali pembuat kebijakan serta administrator sekolah dan kita semua untuk hal ini ingin berubah terlalu banyak dan terlalu cepat. Yang ketiga adalah inovasi overload. Beberapa tahun yang lalu, Fulan dan Miles 1992 mengidentifikasi overload dan fragmentasi sebagai hambatan utama untuk perubahan dalam pendidikan. Yang keempat adalah kurangnya koherensi. Terkait dengan masalah kelebihan beban dan kecepatan adalah terfragmentasi sifat perubahan. Yang kelima adalah kurangnya kepemilikan. Banyak upaya perubahan pendidikan diperkenalkan tanpa cukup kepemilikan oleh guru. Yang keenam adalah struktur sekolah tradisional. Norma, otonomi, privasi, egalitarianisme, dan senioritas terus bertahan di banyak sekolah. Lieberman dan Miller 2018. Yang ketujuh adalah kurangnya dukungan. Cara baru dalam melakukan sesuatu membutuhkan sumber daya baru. Yang ke-8 terakhir adalah kepemimpinan yang tidak pantas. Secara tradisional, kepemimpinan untuk perubahan telah jatuh terutama pada kepala sekolah. Namun seperti yang kami jelaskan, harapan untuk kepala sekolah seringkali tidak realistis. Mereka tidak bisa melakukan semuanya. Selanjutnya, sebuah studi internasional baru-baru ini tentang sekolah berkinerja tinggi sistem mengidentifikasi faktor-faktor untuk memandu upaya peningkatan. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, waktu yang tidak cukup untuk belajar mengajar, yaitu berkaitan dengan keterlibatan dalam perencanaan cara untuk menemukan waktu untuk mendukung pembelajaran guru, menggunakan waktu yang disediakan untuk mengejar kesempatan belajar dan bekerja secara produktif dengan rekan kerja. Yang kedua, kecepatan yang tidak realistis. Ingatkan pemimpin sekolah dan rekan kerja untuk bersikap realistis tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan ide baru. Menolak upaya untuk memperluas proyek sampai upaya awal telah sepenuhnya dilaksanakan dan dipelajari. Yang ketiga, kelebihan inovasi, yaitu jangan takut untuk bekerja dengan administrator untuk menetapkan prioritas dan mengingatkan mereka bahwa hanya begitu banyak hal yang dapat diubah pada satu waktu. Yang keempat, kurangnya koherensi. Carilah hubungan antara ide-ide yang membangun upaya masa lalu terkait diusulkan perubahan visi dan arah sekolah secara keseluruhan. Yang kelima,
Kurangnya kepemilikan. Ingatkan administrator dan staf pengembang bahwa kepemilikan itu penting. Menyarankan cara seperti diskusi, menggunakan protokol kegiatan refleksi, dan kesempatan untuk berbagi untuk membangun kepemilikan. Yang keenam, kurangnya dukungan. Minta dan berikan saran tentang waktu, sumber daya, dan dukungan yang diperlukan untuk mengimplementasikan ide-ide baru. Yang ketujuh, kepemimpinan yang kurang layak. Melangkahlah dan tawarkan untuk memberikan kepemimpinan. Berikan informasi kepada administrator tentang praktik yang efektif, memberikan bantuan kepada rekan kerja. Selanjutnya, menciptakan struktur untuk mendukung pembelajaran guru. Komunitas pembelajaran profesional. Lieberman dan Miller tahun 2008 mengidentifikasikan pembelajaran profesional komunitas sebagai kelompok guru berkelanjutan yang bertemu secara teratur untuk tujuan meningkatkan pembelajaran mereka sendiri dan siswa mereka. Komunitas ini menyediakan struktur bagi rekan kerja untuk berkumpul bersama bekerja pada ketegangan sehari-hari mengajar dan untuk berkolaborasi kepada isu-isu umum. Guru bertukar ide, pengalaman, memeriksa pekerjaan siswa, memperdalam pemahaman mereka tentang konten, dan merefleksikan praktik pengajaran. Mereka juga mengembangkan kurikulum peta, membuat penilaian umum, dan merencanakan unit interdisipliner. Mereka membangun korelasi yang kuat antara pedagogi otentik dan siswa pencapaian, antara lain yaitu norma dan nilai bersama. Guru melakukan tindakan dan kata-kata mereka menunjukkan nilai-nilai umum tentang pengajaran, penilaian, dan menjalin kemitraan dekat dengan administrator dan orang tua dalam melayani siswa sedang belajar. Selanjutnya, fokus kolektif pada pembelajaran siswa, yaitu siswa dapat belajar di tingkat yang cukup tinggi meskipun ada hambatan dan tantangan yang mungkin mereka hadapi di luar sekolah. Yang ketiga, dialog reflektif. Membahas praktik mengajar dan pembelajaran siswa, mereka fokus pada konten mata pelajaran dan bagaimana mengajar siswa dan membantu mereka mempelajari. Yang keempat, deprivatisasi praktik, yaitu guru berbagi ide dan strategi, mengamati masing-masing lainnya, dan mendiskusikan filosofi dan praktik pengajaran mereka. Selanjutnya, kolaborasi, yaitu guru bekerja sama untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang kurikulum, instruksi, dan penilaian. Selanjutnya, membuat komunitas pembelajaran profesional bekerja. Beberapa tugas yang diperlukan untuk membuat pembelajaran profesional masyarakat bekerja. Yang pertama, mengorganisir tim pembelajaran. Dapat diatur dalam berbagai cara, yaitu berdasarkan tingkat kelas, berdasarkan bidang subjek, dan sebagai tim lintas disiplin. Yang kedua, waktu penjadwalan. Beberapa sekolah diatur sehingga tim pembelajaran dapat bertemu setiap minggu untuk 1 jam. Yang lain menyediakan waktu sehingga tim belajar dapat bertemu 2 kali sebulan, dan lainnya mengatur waktu bagi guru untuk bertemu setiap bulan untuk jangka waktu yang lebih lama. Yang ketiga, memilih fokus. Fokus komunitas pembelajaran profesional adalah pada kebutuhan belajar siswa dengan menganalisis data siswa atau pekerjaan siswa yang mengarah pada tujuan untuk belajar dan berkolaborasi. Selanjutnya adalah penyediaan sumber daya. Sumber daya diperlukan untuk memfasilitasi pembelajaran guru. Ini mungkin termasuk memperkerjakan pengganti untuk memfasilitasi pengamatan dan pembinaan rekan, membeli buku untuk kelompok belajar, atau mengalokasikan dana untuk tim untuk mengunjungi sekolah lain dan menghadiri profesional konferensi. Terkadang, komunitas belajar memerlukan pelatihan dalam proses tertentu dan strategi. Administrator sekolah yang cerdik mengatur para pemimpin guru untuk menghadiri pelatihan tentang bagaimana memfasilitasi pertemuan komunitas pembelajaran profesional, memantau kemajuan, dan merayakan kesuksesan. Seperti halnya inisiatif apapun, penting untuk melacak dan memantau pertumbuhan dan perkembangan komunitas pembelajaran profesional. Menurut MC Loughin dan Talbert, 2006 memiliki pengamatan bahwa komunitas belajar bergerak melalui 3 tahap. Yang pertama adalah pemula, yang kedua menengah, dan yang ketiga maju.
Dan terkadang mereka bisa mendapatkan macet dan butuh bantuan untuk kembali aktif melacak dan membantu ide-ide segar untuk diarahkan. Menurut MC Loughin dan Talbert 2006 menggambarkan tantangan dan kesulitan membangun dan mempertahankan sekolah berbasis komunitas belajar. Selanjutnya, dalam studi skala besar departemen di 22 sekolah menengah di 7 distrik di Michigan dan California, MC Loughin dan Talbert menemukan 3 jenis budaya belajar yang berbeda. Yang pertama adalah lemah, yang kedua budaya tradisional yang kuat, dan yang ketiga budaya inovatif yang kuat. Mereka menggambarkan apa yang mereka temukan di budaya pembelajaran inovatif yang kuat. Yang pertama, keuntungan terbesar dalam prestasi siswa. Yang kedua, fokus untuk mempromosikan pembelajaran guru dan menghubungkan dengan pembelajaran siswa. Yang ketiga, visi bersama bahwa siswa mampu meningkatkan prestasi. Yang keempat, guru berusaha untuk mencapai lebih banyak kesetaraan dalam hasil siswa dan mengembangkan berbagai bahasa dan basis pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan ini. Yang kelima, guru bekerja sama untuk mengembangkan praktik yang melayani semua siswa dengan baik. Yang keenam, ekuitas diistimewakan atas hierarki. Yang ketujuh, pembagian tugas kelas lebih merata. Yang kedelapan, guru melihat diri mereka sebagai pembelajar seumur hidup. Yang kesembilan, guru berbagai keahlian mereka dengan rekan kerja dan berkolaborasi untuk meningkatkan praktek mereka. Yang kesepuluh, guru mengalami penghargaan kolektif, bukan individu, profesional dan kemajuan karir. Baik, selanjutnya adalah perubahan sekolah dan pembelajaran guru. Studi buku adalah cara yang mudah untuk memulai suatu pembelajaran. Lesson studi di sini berpendapat membutuhkan guru yang mengajar mata pelajaran yang sama atau serupa untuk merencanakan pelajaran secara bersama-sama, yaitu dengan salah satu anggota kelompok belajar, kemudian mengajarkan pelajaran kepada siswa, sementara yang lain hanya mengamati. Lalu kelompok kemudian menganalisis pelajaran, mendiskusikan bagaimana hal itu dapat ditingkatkan dan merevisi pelajaran. Anggota kelompok yang lain kemudian mengajarkan pelajaran yang direvisi sementara anggota tim lagi mengamati. Lalu kelompok kemudian merevisi pelajaran untuk ketiga kalinya dan guru yang berbeda mengajarkan sementara yang lain mengamati. Guru harus bisa memahami teori, melihat demonstrasi, bahkan berlatih dengan umpan balik dalam pengaturan lokakarya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru terkait dengan model pembelajaran yang baru. Namun, itu saja tidak cukup untuk mendukung bagi sebagian besar guru untuk menggunakan strategi baru secara efektif. Kinerja hanya ketika guru mendapat manfaat dari pembinaan di kelas biasanya. Lalu manfaat pelatih yaitu biasanya yang pertama, mulailah dengan pertanyaan yang mengundang rekan guru untuk merenungkan suatu pelajaran. Yang kedua, berikan umpan balik yang jujur, baik hangat ataupun dengan umpan positif maupun dingin atau sugestif. Yang ketiga, spesifik dalam komentar. Ikatkan umpan balik dengan catatan khusus yang telah kamu buat. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang menyelidik dan periksa pemahaman, jangan langsung mencari solusinya. Yang kelima, peka terhadap kebingungan, stres, atau kebutuhan guru. Selanjutnya, bersikaplah rahasia, simpan komentar di dalam kelas. Ringkas pembelajaran dan buat rencana untuk langkah selanjutnya. Lalu yang terakhir, tanya jawab, tanyakan apakah umpan balik bermanfaat untuk membantu atau tidaknya. Baik, selanjutnya adalah tata cara dan pedoman melihat hasil karya siswa. Yang pertama, tahap pertama yaitu menetapkan agenda. Sediakan waktu untuk membahas agenda sesi kerja siswa, termasuk tujuan, pedoman, dan persyaratan waktu.
Kemudian tahap yang kedua yaitu presentasi hasil karya siswa. Guru yang teridentifikasi membagikan contoh pekerjaan siswanya. Peserta diberikan waktu di akhir presentasi untuk mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau mencari informasi tambahan tentang karya tersebut. Kemudian yang tahap ketiga yaitu refleksi peserta. Bekerja sendiri, peserta meluangkan waktu untuk memeriksa pekerjaan siswa yang telah dipresentasikan dan untuk mempertimbangkan jenis umpan balik yang ingin mereka berikan. Kemudian fase yang keempat yaitu memberikan umpan balik. Peserta memberikan umpan balik positif dan kritis kepada guru yang menyajikan dengan menggunakan pedoman untuk memberikan umpan balik. Dalam kebanyakan kasus, guru mencatat tetapi diam selama fase tersebut. Fase yang kelima yaitu refleksi dan reaksi. Menyajikan guru bereaksi terhadap komentar dan umpan balik dan mencerminkan makna ini bagi mereka. Guru harus berhati-hati untuk tidak bersikap defensif. Kemudian fase yang keenam yaitu debrief. Semua guru berpartisipasi dalam diskusi keseluruhan tentang sesi-sesi, termasuk membuat rekomendasi tentang bagaimana proses tersebut dapat ditingkatkan di lain waktu. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan. Penelitian tindakan kadang-kadang disebut penelitian kelas atau guru. Penelitian tindakan adalah pendekatan lain untuk membantu guru belajar dan memberikan hubungan antara praktik pengajaran dan pembelajaran siswa. Untuk melihat seperti apa penelitian tindakan dalam situasi nyata, mari kita berikan contoh kelompok teman kritis Elisa Wingers yang kita amati sebelumnya. Yang pertama adalah rencana. Sebuah proyek penelitian tindakan dimulai dengan perencanaan dan pemilihan pertanyaan yang tepat untuk diajukan. Kemudian yang kedua bertindak. Elisa dan Jason bertemu untuk memutuskan jenis instruksi penulisan yang akan diberikan. Selanjutnya yang ketiga proses mengamati. Fase ketiga yaitu studi kelas terdiri dari pengumpulan informasi yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian tindakan. Yang keempat adalah menganalisa. Fase penting dalam penelitian kelas adalah mengatur dan menganalisa informasi yang telah dikumpulkan. Kemudian yang kelima yaitu laporan dan revisi. Fase terakhir dalam proyek penelitian kelas terdiri dari refleksi tentang apa arti data, melaporkannya kepada audiens yang relevan jika sesuai dan mungkin merevisi dan memperluas jaringan sebagai bagian dari perubahan mereka secara keseluruhan. Strategi 1. Proyek penulisan nasional menyatukan guru-guru menulis. Lieberman dan Kayu 2002. Yang kedua, jaringan sekolah kemitraan nasional di Universitas Johns Hopkins membawa bersama tim sekolah untuk mempelajari dan menggunakan pendekatan berbasis penelitian untuk mengatur dan mempertahankan program untuk keterlibatan keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, koalisi sekolah esensial telah menyatukan tim sekolah selama lebih dari 20 tahun untuk fokus pada reformasi sekolah menengah dan perubahan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jaringan tingkat kabupaten, nasional, dan internasional juga telah dibentuk untuk mendukung pembelajaran guru sains sekolah menengah. Di sekolah umum, Atlanta membentuk 3 jaringan ilmu tertentu. Guru fisika, guru biologi, dan guru kimia bertemu di sekolah untuk berbeda setiap bulan di jaringan masing-masing. Untuk berbagai rencana pembelajaran, mendiskusikan strategi pembelajaran, dan mengembangkan penilaian umum. Selanjutnya yaitu ringkasan sekilas. Ringkasan sekilas yang pertama, kelompok teman yang kritis menjadi semakin populer sebagai struktur untuk mendukung pembelajaran guru dan perbaikan instruksional.
CFG telah digunakan dalam berbagai cara di berbagai sekolah. Mereka adalah aspek yang diperlukan untuk peningkatan sekolah yang lebih besar. Inisiatif di tempat lain, partisipasi bersifat sukarela. Kemudian pengamatan dan pembinaan rekan adalah strategi penting di mana guru mengamati satu sama lain di kelas, memberikan umpan balik, dan mendiskusikan pengajaran terbaik praktek. Kemudian ada banyak pendekatan untuk pembelajaran guru termasuk studi buku, pelajaran studi, kunjungan dan pembinaan rekan, memeriksa pekerjaan siswa, penelitian tindakan, dan jaringan. Kemudian penelitian tindakan melibatkan guru dalam penyelidikan kelas tentang pengajaran mereka, praktek dan dampaknya pada pembelajaran siswa.